Om Swastiastu, Om Awikanamastu, Namo Buddhaya, Om Anubhadra Kartayo Yanto Puspata. Semoga kebahagiaan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Widya Dilantara dengan NIM 231101134. Saya di sini masuk di dalam prodi Pendidikan Agama Hindu. Saya akan Dharma Wacana untuk melengkapi tugas saya di mata pelajaran Niti Sastra. Dengan tema yaitu sosok kepemimpinan yang bijaksana. Sebelum masuk ke dalam materi, apakah ada yang tahu apa itu Niti Sastra? Niti merupakan sebuah aturan atau kebijakan, suatu pedoman aturan untuk seseorang bisa mengikutinya. Sedangkan sastra merupakan ilmu atau ajaran. Jadi bisa diambil atau disimpulkan bahwa Niti Sastra merupakan sebuah ilmu atau ajaran yang mengajarkan manusia untuk tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada, terutama aturan dari sosok pemimpin yang bijaksana dalam menegakkan kebenaran. Di dalam Niti Sastra banyak pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Salah satunya yaitu Satwarnaning Rajaniti, 6 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin tidak hanya seorang pemimpin, tapi pemimpin harus bisa membangun sesuatu sifat dari dalam dirinya. Salah satunya yaitu Abhigamika, yaitu seorang pemimpin wajib memberi perhatian kepada rakyatnya. Pemimpin tidak bisa hanya cuek memikirkan dirinya sendiri, tapi pemimpin wajib untuk turun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi di rakyat mereka. Apakah ada masalah atau suatu hal yang harus diselesaikan? Pemimpin sangat berperan, karena jika tidak ada pemimpin atau pemimpin tidak turun langsung ke dalam lapangan tersebut, maka permasalahan itu tidak akan bisa terselesaikan. Nah, disitulah dapat dikatakan pemimpin itu adalah seseorang yang bijaksana. Yang kedua yaitu pratna, yaitu pengetahuan yang luhur. Seseorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, sebab pemimpin sangat berperan untuk dia nanti bisa memandu atau mengajak rakyatnya untuk ia bisa berjalan ke jalan yang benar. Seorang pemimpin tidak akan bisa dikatakan seorang pemimpin yang bijaksana atau baik jika mereka tidak memiliki pengetahuan yang luhur dan budi pekerti. Yang ketiga, usaha pemikiran kreatif. Jadi pemimpin harus memiliki pemikiran kreatif sebagaimana untuk dia bisa memajukan kerajaannya atau memajukan rakyatnya. Pemimpin sangat berperan dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh rakyatnya. Yang keempat yaitu Atma Sampat, evaluasi pribadinya. Seorang manusia, terutama
pemimpin pastinya tidak luput dari suatu kesalahan. Pemimpin pasti pernah mengalami kesalahan. Nah, disitulah pemimpin belajar dari kesalahan. Dari kesalahan yang telah pemimpin itu lakukan, pemimpin belajar untuk tidak mengulangi masalah yang telah terjadi tersebut, digunakan sebagai pelajaran agar kedepannya menjadi lebih baik. Itulah yang disebut tadi Atma Sampat, yaitu evaluasi pribadinya untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu Sakya Samanta, yaitu melakukan penularan yang baik. Pemimpin wajib mengajak rakyatnya agar kehidupan di masyarakatnya bisa berkembang untuk menjadi lebih baik. Nah, disitulah pemimpin berperan penting, karena jika tidak pemimpin yang mengajak masyarakatnya untuk berkembang, tidak ada lagi. Yang keenam yaitu Aksudra Parisatka, yaitu mampu menarik kesimpulan yang bijaksana. Seusai rapat atau sharing-sharing antara rakyatnya, pemimpin harus bisa tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Tanpa pemimpin bisa mengambil keputusan tersebut, maka sebuah rapat tersebut tidak akan bisa membuahkan hasil apapun. Nah, dari situlah jadi pemimpin memiliki sifat atau tanggung jawab yang sangat besar, bahwa rakyat itu semua adalah tanggung jawab dari seorang pemimpin. Nah, itu Satwarnaning Rajaniti menurut Niti Sastra. Nah, di sini saya akan mengambil 3 tokoh, yaitu tokoh di zaman Dwapara Yuga, yaitu zaman pada cerita Mahabharata, dan juga zaman Kali Yuga, yaitu zaman di era sekarang. Di zaman Dwapara Yuga saya mengambil Bhisma, sosok dari paman Pandawa dan Kurawa. Bhisma adalah sosok penasihat maupun pemimpin. Bhisma menerapkan sifat abhigamika, yaitu perhatian. Bhisma sangat perhatian kepada keluarga dan rakyatnya. Bhisma dulunya adalah seorang raja, namun Satyawati, istri kedua ayah Shantanu atau ayah dari Bhisma, tidak terima jika Bhisma akan dijadikan raja. Nah, disitulah Bhisma bersumpah bahwa dia tidak akan menjadi raja untuk kedepannya, dia hanya sebatas pelayan di dalam kerajaan. Nah, jika kita lihat di abhigamika, yaitu perhatian, Bhisma sangat perhatian kepada Pandawa dan Kurawa. Mereka atau ia selalu menasihati para Pandawa dan Kurawa untuk mereka bisa saling bersatu dan tidak saling menjatuhkan, karena mereka adalah keluarga darah yang jika kalian musuh tidak akan ada hikmahnya yang bisa diambil. Yang kedua yaitu pratnya, pengetahuan. Pada saat Bhisma hampir mati, ia berbaring di atas panah Arjuna dan Pandawa 5. Ia di situ sudah posisi hampir mati. Nah, di situ Yudhistira bingung bagaimana ia akan memimpin kerajaan Hastinapura ke depannya ini. Ia bingung untuk melangkah. Nah, disitulah Bhisma berperan. Ia memiliki wejangan atau motivasi kepada Yudhistira. Yudhistira,
engkau adalah seorang pemimpin. Wajiblah seorang pemimpin untuk bisa memimpin rakyatnya untuk bisa tetap menegakkan dharma. Nah, yang ketiga yaitu usaha pemikiran kreatif. Yang saya katakan tadi yaitu Bisma telah bersumpah kepada Satyawati untuk tidak menjadi raja. Nah, Bisma rela bersumpah tersebut tidak hanya untuk pada Satyawati, yaitu untuk rakyatnya dan juga kerajaannya. Yaitu dengan ia tidak menjadi raja tersebut, maka ia yakin bahwa itu akan menjaga kestabilan kerajaannya. Yaitu yang keempat yaitu Atma Sampat atau evaluasi diri. Menyesali dirinya terlalu setia kepada tahta. Nah, pada saat peperangan Kurusetra tersebut, Bisma menyesal bahwa ia selama ini telah berpihak pada Kurawa. Ia sadar bahwa jalan yang ia ambil adalah salah. Nah, pada peperangan Kurusetra tersebut, Bisma mengevaluasi dirinya dan menyerahkan seutuhnya kepada Basudewa Krishna untuk ia akhiri hidupnya, karena selama ini ia sadar bahwa jalan kesalahan yang memang jalan salah tapi tetap Bisma ambil. Yang kelima yaitu menularkan kebajikan. Bisma banyak memberikan ajaran kepada Yudhishthira, yaitu salah satunya Bisma pernah berkata, raja tidak hanya memikirkan tahta saja, namun diutamakan oleh kesejahteraan rakyat. Nah, yang keenam yaitu kesimpulan bijaksana. Pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu dan amarah. Nah, itu sedikit Satwaraning Rajaniti jika saya ambil dari tokoh Bisma. Yang kedua yaitu Pandu. Pandu merupakan seorang ayah dari Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Pandu merupakan istri pertama dari Dewi Kunti dan memiliki istri kedua yaitu Satyawati, adik dari Basudewa Krishna. Nah, Pandu di dalam Satwaraning Rajaniti ia menerapkan Abhigamika, yaitu memberi perhatian kepada rakyat. Pandu sering turun langsung ke rakyatnya untuk mengontrol apakah ada masalah yang terjadi di masyarakatnya. Bila ada, Pandu langsung menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu beratnya memiliki pengetahuan luas tentang dharma. Pandu memiliki banyak rencana atau strategi untuk mempertahankan kerajaannya untuk tetap menegakkan ajaran dharma. Yang ketiga yaitu usaha pemikiran kreatif. Pandu memiliki banyak strategi untuk menangani konflik, seperti dulu pada saat dahulu kala kerajaan Hastinapura pernah hampir diajak perang. Namun pada saat itu Pandu menempuh jalan diplomasi untuk mengambil jalan damai tanpa harus mengadakan peperangan. Nah, yang keempat yaitu Atma Sampat evaluasi. Nah, pada saat Pandu disumpahkan oleh raja bahwa Pandu akan mati jika berhubungan dengan istrinya. Nah, disitulah
Pandu sadar bahwa ia salah. Ia mengevaluasi dirinya dan ia bersumpah ia tidak lagi kembali ke kerajaan. Ia melakukan tapa brata. Yang ia lakukan hanya penuh di hutan saja. Yang kelima yaitu Sakya Sapata, penularan. Yaitu Pandu memberikan penularan, yaitu memberikan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Pandu selalu memberikan ujangan atau pengetahuan kepada Pandawa 5 untuk bisa selalu menerapkan kejujuran dan tanggung jawab. Yang keenam yaitu Aksudra Parasatka, yaitu Pandu menunjuk Bhisma untuk menjadi raja. Nah, di situ Pandu bilang kepada Dristarasta, "Paman, saya akan penuh tapa brata ke hutan. Saya mohon agar kakak saya Dristarasta dijadikan raja." Nah, disitulah Pandu mengambil kesimpulan yang bijaksana bahwa Dristarasta akan dijadikan raja, yaitu ia menerapkan sifat Satwaning Rajaniti, yaitu Aksudra Parisatka. Yang terakhir yaitu saya mengambil tokoh presiden ke-7 di Indonesia, yaitu Jokowi, merupakan presiden ke-7. Saya ambil pada zaman sekarang, yaitu zaman Kali Yuga. Jokowi merupakan sesosok pemimpin yang ia memiliki sifat yang sabar, pemberani dalam bertindak, tegas dalam mengambil keputusan. Ia tidak pernah marah, tapi bawahannya selalu takut kepada ia. Nah, Jokowi sebelum menjadi presiden ke-7, ia adalah menjadi gubernur di Jakarta. Jokowi memiliki beberapa proyek yang pada saat dia menjadi gubernur Jakarta, yaitu ia membangun terowongan yang digunakan untuk menanggulangi banjir. Nah, selanjutnya Jokowi memiliki tindakan yaitu pengembangan tindak pada lingkungan yang kawasan kumuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan yang kumuh. Nah, jika dilihat dari Satwaning Rajaniti, yaitu Abhigamika, yang memiliki arti memberi perhatian pada rakyat. Pada saat ia menjabat dulu, Jokowi hampir setiap minggu ia pasti terjun atau turun ke pasar atau ke lingkungan masyarakat. Ia melihat bagaimana kehidupan atau kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya Jokowi pernah turun atau sering turun langsung ke pasar. Jokowi bertanya kepada para pedagang, apa masalah yang terjadi di pasar? Para pedagang sering berkata bahwa banyak sedikit kendala Pak, yaitu pembeli sepi, harga tidak stabil, sering terjadinya pemungutan liar. Nah, di situ Jokowi menerima segala masukan dari para pedagang atau masyarakat yang ada di dalam pasar tersebut. Jokowi menyimpan semua masukan-masukan tersebut dan Jokowi sedikit memikirkan rencana apa jalan yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu perannya. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan. Salah satunya kalau kita lihat di pengetahuan yang dimiliki presiden, yaitu bagaimana untuk mengembangkan negara ini. Jokowi memiliki pengetahuan yang tinggi. Sudah lama di Jakarta, Jokowi memiliki keinginan untuk
memajukan kerajaan, yaitu dengan Jokowi membangun kereta cepat, yaitu kereta Wos. Dan juga Jokowi ingin memudahkan para rakyatnya pada saat di perjalanan, dan juga mempercepat dalam perjalanan dengan membangun jalan tol. Yang ketiga yaitu usaha pemikiran kreatif. Dikala banyaknya masyarakat yang kurang mampu, Jokowi bingung bagaimana cara menyejahterakan rakyatnya, apalagi di kehidupan masyarakat yang miskin atau kurang mampu. Jokowi di situ melihat banyaknya terjadi siswa atau anak-anak yang pintar atau jenius tidak bisa melanjutkan sekolahnya yang hanya dikarenakan oleh faktor biaya. Nah, Jokowi di situ berkembang, ia memiliki pemikiran kreatif untuk kesehatan masyarakat, kehidupan bawah, bagaimana ia tidak bisa memberikan masyarakat itu tidak bisa kontrol ke rumah sakit karena biaya mahal. Nah, di situ Jokowi memiliki ide, yaitu dengan ia memberikan kartu Indonesia Sehat, yaitu BPJS, yang digunakan oleh masyarakat tingkat bawah, yang di situ memudahkan rakyatnya untuk mereka ke rumah sakit, karena di situ Jokowi memberikan fasilitas biaya gratis atau tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dan juga Jokowi memberikan jalan keluar untuk para anak-anak yang tidak meneruskan sekolah, yang sebenarnya memiliki kemampuan yang bagus. Di situ Jokowi mengadakan atau membuat suatu kartu Indonesia Pintar, yang di situ memberikan bantuan kepada anak-anak untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya tanpa takut memikirkan biaya, karena biaya telah ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat yaitu Atma Sampat, evaluasi. Pada saat pembangunan jalan tol pada saat itu, Jokowi sering menerima keluh kesah rakyatnya, yaitu, "Pak, jalannya pembangunannya lama sekali, banyak pegawai atau pekerjanya yang nyantai." Nah, di situ Jokowi introspeksi, ya evaluasi diri, bagaimana cara menangani hal tersebut. Jadi Jokowi evaluasi untuk memperbaiki agar kinerja para pekerja di proyek tersebut bisa cepat selesai, yaitu Jokowi dengan mengevaluasi dirinya dengan cara ia datang langsung ke lapangan sambil mengawasi. Nah, disitulah Jokowi menjadi tahu bahwa evaluasi itu penting. Dengan adanya Jokowi di situ, maka pekerja-pekerja di lapangan tersebut menjadi lebih aktif atau lebih tekun dalam mengerjakan proyek-proyek yang ada. Yang kelima yaitu Sakya Samanta, yaitu penularan. Jokowi dulunya adalah seorang yang memiliki keluarga yang sederhana, kehidupan sederhana, dan sebatang hanya istri dan ketiga anaknya berkehidupan di sebuah rumah kecil. Nah, Jokowi bisa diakui bahwa dulunya ia adalah seorang yang berkehidupan miskin. Nah, sampai sekarang ia menjadi presiden, Jokowi dan istrinya tetap berkehidupan yang sederhana, tidak membanggakan yang ia punya, tapi Jokowi tetap berkehidupan sederhana dan secukupnya. Di situ Jokowi sangat memberikan penularan kepada para menteri atau bawahannya, yaitu dengan cara para bawahannya yaitu melihat Jokowi seorang presiden saja berkehidupan sederhana, masa saya bawahannya harus sombong terus memamerkan. Nah, di situ para bawahannya
menerapkan atau terinspirasi oleh presiden ini, Jokowi ini, yaitu dengan ia tidak lagi bermewah-mewahan dan hidup sederhana. Yang terakhir yaitu Aksudra Parasitka, yaitu kesimpulan. Jokowi seorang presiden berhasil mengambil kesimpulan pada saat COVID-19. Jokowi pada saat rapat tersebut berani mengambil keputusan yang sangat bijaksana, yaitu tidak memperbolehkan para rakyatnya untuk keluar rumah dan membatasi aktivitasnya. Nah, di situ Jokowi mengharuskan para rakyat tidak boleh keluar rumah untuk menjaga agar kesehatan mereka tetap terjaga. Nah, tidak kerasa kita sudah di ujung dari Dharma Wacana saya. Nah, kesimpulan yang saya ambil, dapat kita ambil, yaitu bahwa 6 sifat pemimpin yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu memberi perhatian kepada rakyat, berpengetahuan, pemikiran kreatif, evaluasi pribadinya, dan juga memberikan penularan yang baik kepada orang lain dan mengambil kesimpulan bijaksana. Nah, seorang pemimpin harus atau wajib mengikuti 6 sifat tersebut. Jika pemimpin tidak bisa mengikuti 6 sifat tersebut, maka tidak akan terjadilah sebuah kepemimpinan yang berjalan secara sejahtera. Nah, setelah sedikit Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan